Halo, ketemu lagi. Sorry baru bisa sempat untuk mengupdate playlist belajar saham dari nol karena memang belakangan ini sibuk sekali ya. Namun saya tetap akan komitmen untuk melanjutkan edukasi bagaimana mempelajari belajar saham untuk pemula dari nol. Oke. Nah, jadi ceritanya teman-teman sudah mempelajari mindsetnya. Oke, di video pertama Anda mempelajari mindsetnya, Anda mempelajari apa itu saham. Ya, banyak mindset yang salah di luar sana sebelum Anda terjun di pasar modal. Ya, ibaratnya jika Anda belum bisa berenang, tapi Anda nekat loncat ke laut, maka Anda selesai. Oke, nah justru itu makanya di video pertama yang ini, ya, yang ini itu mengajarkan atau paling tidak memberikan dasar kepada Anda tentang mindset sebelum Anda terjun di pasar modal. Oke, jadi di video tersebut Anda dijelasin tentang apa itu saham, saham itu berada di mana, ternyata seluruh perusahaan yang Anda lihat kiri kanan itu semua ada di pasar modal. Apapun yang ada di dalam rumah Anda itu merupakan produk dari pasar modal, dan seterusnya, and so on and so forth. Also juga bagaimana Anda melihat tentang produk-produk yang kita gunakan tersebut ternyata bisa kita miliki perusahaannya. Anda juga diajarkan di episode pertama tentang mindset ya. Anda lihat sekeliling Anda bisa tahu bahwa kemacetan, orang tukang bangunan, ya, Anda gosok gigi, semua produk-produk tersebut ada di pasar modal. Oke, itu adalah video yang pertama. Jadi mindset itu penting. Kemudian dengan begitu Anda tahu bahwa saham itu sifatnya adalah bisnis sebenarnya. Jadi hal-hal seperti ini itu adalah hal-hal yang tidak pernah diajarkan di sekolahan. That is why orang-orang akan sangat-sangat salah kaprah mengenai dunia saham. Di zaman dulu malahan ya, setiap kali mendengar kata saham, orang akan berpikiran bahwa itu adalah judi. Ya, setiap kali orang mendengar kata saham, bahwa itu adalah tempat Anda untuk cepat kaya dan cepat bangkrut. Bahkan secara ekstrim sebenarnya, jika Anda pernah dengar, banyak sekali yang bunuh diri ya oleh gara-gara kalah di dunia saham. Ya, hal-hal tersebut bisa terjadi karena hal yang saya sebutkan tadi di awal. Anda belum bisa berenang, tapi nekat loncat ke laut, pasti selesai. Oke, that is why video playlist ini saya dedikasikan untuk Anda saham pemula. Jadi di video yang pertama kita mempelajari tentang mindset ya, tentang apa itu saham, bagaimana kita tahu tentang saham. Saham itu apa? Bahkan di video tersebut juga menjelaskan bagaimana Anda membeli saham itu sebenarnya lebih aman daripada Anda merokok sebenarnya. Oke, nah yang di video kedua itu kita menjelaskan tentang apa itu saham. Jadi bagaimana Anda bisa membeli saham ya dengan mengetahui apa itu saham ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang ada di pasar modal itu yang listing, yang terdaftar di pasar modal itu semua bisa Anda beli ya. Cara kerjanya ada di video kedua, di mana teman Anda, contohnya di video tersebut, teman Anda ingin ekspansi dan membuka peluang atau membuka cabang dan mulai mencari dana bisa dengan dua cara. Satu, mencari hutang, atau kedua, mencari partner. Nah, cara mencari partnernya ditawarkanlah dalam bentuk saham salah satunya. Itu cuma contoh di video kedua. Anda bisa lihat di sini. Ya. Kemudian di video ketiga ya, di pembelajaran ketiga kita mempelajari hal yang sederhana, itu basic sekali. Karena Anda sudah tahu tentang mindset, Anda sudah tahu apa itu saham, Anda pengen mulai bertransaksi saham. Untuk itu Anda pengen tahu bagaimana cara dan di mana Anda bisa membeli saham. Oke. Nah, di video keempat ini ya, di episode yang ini kita akan mempelajari hal-hal teknis. Apa itu saham secara mendetail, bagaimana kita bisa untung dari saham, teknik ataupun jenis-jenis strategi apa yang ada di pasar modal yang dapat kita gunakan untuk berinvestasi, bertransaksi ataupun menabung di saham. Ya. Jadi hal-hal yang tidak pernah Anda dapatkan di sekolah,
hal-hal yang tidak pernah diajarkan di sekolahan sebelumnya, ya zaman-zaman dulu kita, yang tidak bersifat akademis, itu Anda akan dapatkan di playlist ini, ya. Salah satunya melalui investasi di pasar modal, yaitu bertransaksi ataupun berinvestasi di dunia saham. Oke, nah kira-kira gambarannya adalah isi dari episode kali ini adalah seperti itu, ya. Secara detail saya akan jelasin satu persatu, step by step, sehingga Anda sebagai pemula, walaupun Anda pemula ataupun sudah pernah berada di dunia pasar modal pun, hal-hal basic seperti ini mungkin harus Anda ikuti, karena mungkin ada hal-hal yang tidak pernah Anda lewat, hal-hal yang tidak pernah Anda dapatkan atau Anda lewatkan tadi, ya, di pembelajaran kehidupan sebelumnya, walaupun Anda sudah berpengalaman. Oke, nah, demi kepentingan teman-teman, demi kepentingan Anda semua, ya, saya berharap teman-teman bisa meluangkan waktu sebentar untuk subscribe, untuk klik like, ataupun nantinya berpartisipasi dalam komentar-komentar di bawah video ini, supaya kita bisa saling berdiskusi secara positif, sehingga kita bisa maju. Jadi jangan lupa untuk klik tombol subscribe tersebut, klik like tersebut, dan aktifkan loncengnya. Oke teman-teman, mari kita mulai. Oke, jadi untuk membeli saham di pasar modal, ya, itu Anda harus tahu dulu bahwa di pasar modal itu harga bergerak itu selalu aktif atau volatile. Ya, sebagai pemula Anda mungkin bingung apa itu bid, apa itu offer, mungkin akan saya jelasin nanti di video tersendiri, ya. Tapi yang jelas harga yang bergerak di pasar modal, harga yang terjadi di pasar modal itu adalah hasil dari supply and demand actually seperti itu, ya. Jadi ada pembeli, ada penjual, sehingga terjadi transaksi. Contohnya seperti ini, ya. Misalkan Anda berpikir ada teman Anda perusahaan, kita ambil gampangnya deh, perusahaan obat contohnya, ya. Nah, perusahaan obat tersebut, jangan obat deh, susah. Kita ambil contoh misalnya ada teman Anda adalah agen rokok misalnya. Nah, jadi Anda berpikir, oh, Pak Bambang namanya, ya. Pak Bambang, di tempat saya, di dekat rumah saya itu ada sekumpulan orang yang perokok, ya kan? Sehingga Anda berpikir, kalau misalnya saya bisa ambil harga yang murah dari Pak Bambang dan saya bisa jual ke komunitas ataupun ke kelompok di lingkungan rumah saya yang perokok tersebut, maka saya bisa mendapatkan untung. Jadi, Anda bernegosiasi ke Pak Bambang. Pak Bambang, harga satu bungkus rokok berapa sih? Katakanlah si Pak Bambang menjawab, oh, satu bungkus rokok 20.000 katanya. Oke, jadi Anda berpikir, kalau misalnya saya beli 20.000, saya jual ke teman saya, ke dekat lingkungan saya seharga 25.000, itu hal yang nggak mungkin. Kenapa? Karena pasti mereka bisa membeli di toko rokok dengan minimum harga yang sama di harga 20.000. Betul? Ya nggak? Nah, jadi Anda harus berusaha mendapatkan harga rokoknya di bawah 20.000 per bungkus. Oke? So, jadi Anda negosiasi ke Pak Bambang. Pak Bambang, saya pengen jualan lagi rokoknya, ya. Tapi harus bagaimana saya untuk bisa mendapatkan harga yang lebih murah daripada 20.000, tapi harganya harus di bawah 20.000. Bagaimana caranya saya bisa dapat harga lebih murah dari Pak Bambang di bawah 20.000? Pak Bambang menjawab, oh, bisa. Kalau misalnya mau dapat harga di bawah 20.000, berarti kamu harus membeli kuantiti yang lebih besar, ya. Misalnya daripada Anda membeli satu slop, dua slop, ataupun satu dus, Anda harus membeli misalnya katakan dua dus atau satu lusin dus, ya, selusin dus. Oke. Nah, mungkin Pak Bambang bisa memberikan kepada Anda, si Pak Bambangnya mengatakan, kalau misalnya Anda beli satu lusin dus, itu saya bisa kasih ke Anda satu bungkusnya saya hitung 19.000.
Nah, Anda mulai berpikir, oke, berarti saya bisa mendapatkan untung dari satu bungkus sebesar 1.000 perak. Oke, ya kan? Nah, kemudian Anda menghitung-hitung, oh oke, kalau misalnya 1.000 perak berarti saya masih rugi di eh, operasional, ya, logistik, biaya kuli atau bangunan atau sewa tempat dan segala macamnya. Nah, Anda negosiasi, Anda berpikir, oh, Anda menghitung-hitung. Jadi kalau misalnya dengan kebutuhan yang ada di rumah lingkungan Anda berhitung-hitung, Anda akan negosiasi lagi ke Pak Bambang supaya untung Anda lebih gede. Pak Bambang, Anda datang lagi ke dia, Pak Bambang, saya minta harga 15.000, ya, tapi saya ambil satu kontainer. Boleh nggak? Nah, Pak Bambang mulai berpikir, nggak mungkin, karena untung saya kecil. Saya untuk dapat modal 15.000 aja, modal saya di atas itu. So, jadi Pak Bambang counter lagi ke Anda. Pak, saya nggak bisa kasih Anda 15.000 walaupun Anda ambil satu kontainer, ya. Tapi karena Anda ngambil sebanyak itu, maka saya kasih Anda harga 17.000. Nah, itu sudah bottom saya dari Pak Bambang karena saya cuma untung 1.000 perak. Katanya beliau begitu. Anda mulai berpikir, oh oke, kalau misalnya saya dapat harga 17.000, saya bisa jual di harga 20.000, atau misalkan Anda pengen saingan, Anda mau jualan di harga 19.000, Anda tetap masih profit 2.000, betul? Sehingga Anda mengokekan, Anda deal dengan Pak Bambang, oke Pak Bambang, kita deal ya, di harga 17.000, saya ambil satu kontainer. Terjadi deal antara supply dan demand, ya, sehingga terjadi deal di angka 17.000 tadi, ya, terjadi transaksi di angka 17.000 tadi. Itulah yang terjadi di pasar modal sebenarnya. Nanti Anda akan mengerti pada saat Anda melihat bid dan offernya. Kenapa harga naik turun gitu loh. Nah, itu adalah terjadi antara negosiasi yang terjadi antara supply dan demand. Negosiasi yang terjadi antara buyer dan seller. Jadi buyer pengen membeli harga sekian, seller pengen menjual harga sekian supaya untung. Dan mereka akan ketemu di suatu harga yang terjadi di tengah-tengah yang mereka sepakati. Disitulah terjadi harga market yang terkini di pasar modal. Ya, otomatis kenapa marketnya bisa naik, harga sahamnya bisa naik atau turun, itu misalnya terjadi kenaikan yang luar biasa begitu cepat, itu pasti demand-nya besar, ya. Di lain sisi supply-nya mungkin kecil. Di sisi sebaliknya, jika terjadi harga yang turun secara drastis, ya, harga saham Anda, misalnya Anda beli, ternyata turun secara drastis, itu biasanya terjadi dengan logika yang gampang adalah terjadi oversupply, supply yang besar, sehingga demand-nya kalah. Akibatnya harga turun. Ya, simpelnya begini, jika barang banyak, harganya akan murah. Ya, tapi jika barangnya sedikit, maka harga akan naik. Seperti itu kira-kira, ya. Itu yang terjadi di pasar, itu yang terjadi di harga saham, sehingga harga saham setiap hari itu volatile, naik dan turun, ya, karena terjadi supply and demand. Oke, teman-teman, bisa dipahami ya, sementara seperti itu, ya. Oke, itu bagian dari pergerakan harga, ya. Mungkin Anda yang sebagai pemula ada gambaran. Otomatis saya encourage Anda untuk terjun langsung, untuk melihat langsung. Biasanya setelah Anda buka saham, account saham, ya, Anda akan mempunyai aplikasi, ya, untuk bertransaksi di pasar modal. Nah, di situ Anda mungkin akan adaptasi. Menurut saya kalau misalnya Anda action, ya, paling lama 2-3 hari Anda bingungnya. Tapi sesudah itu Anda akan lancar sekali melihat pergerakan harga bid offer. Kenapa Anda beli di sini, kenapa Anda jual di sini, kenapa Anda beli di sini harga naik, kenapa Anda jual di sini harga malah turun atau dan seterusnya. Ya, itu perlu proses. Jadi Anda sebagai pemula harus melangkah pelan-pelan, Anda akan mengerti. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan bahas nanti tentang keuntungan dan kerugian di pasar modal, ya. Sebagai newbie Anda harus mengerti tentang hal ini. Oke, kita akan masuk ke pembahasan tersebut. Oke, nah,
itu sekilas ya tadi ya, kita sekilas tadi membahas tentang supply and demand, di mana harga terbentuk oleh pergerakan harga yang negosiasi antara buyer dan seller. Oke. Nah, sebagai pemula, Anda mesti tahu juga dari mana Anda bisa mendapatkan keuntungan dari saham atau bahkan kerugian dari saham. Ya. Kita bahas tentang keuntungan dulu. Oke. Jadi, untuk mendapatkan keuntungan dari saham itu ada dua. Di pasar modal itu ada dua cara untuk mendapatkan untung. Pertama yang disebut dengan capital gain. Ya. Kedua disebut dengan dividen gain. Ya. Apa itu capital gain? Capital gain adalah begini. Capital gain gampangnya Anda membeli suatu saham di harga yang murah. Kemudian harga tersebut naik dan Anda menjualnya jauh ataupun minimum di atas harga Anda beli modalnya. Selisih dari harga beli dan jualnya itu disebut capital gain. Ya. Contoh, ya, misalnya tadi Anda membeli rokok di harga 17.000. Oke. Anda simpan, ya. Anda tahu Anda tidak mau jual kalau misalnya harga di bawah 17.000. Harga 18.000 Anda belum mau jual misalnya. Ya, untung dikit buat apa? Ya. Sementara harga wajar di pasaran itu 20.000. Kenapa Anda harus jual di 18.000? Betul nggak? Akhirnya Anda menjual rokok tersebut dan laku di harga 20.000. Itu disebut capital gain. Jadi selisih harga dari 17.000 tempat Anda beli dan ke 20.000 tempat Anda jual, ya, itu selisih harganya sebesar 3.000, itu adalah keuntungan Anda. Di pasar modal itu disebut dengan capital gain. Ya, keuntungan dari modal. Ya. Nah, buat teman-teman pemula, biasakan, ini trik khusus nih, ya. Ini mindset sebenarnya, ya. Biasakan untuk menghitung secara persentase. Jadi jangan menghitung secara selisih keuntungannya dalam bentuk rupiah. Hitunglah dari sisi persentase. Karena untuk mendapatkan capital gain dari keuntungan investasi ataupun transaksi Anda, kita harus punya pembanding, ya. Salah satu contoh pembanding yang paling gampang adalah membandingkan dengan bunga bank. Bunga bank mungkin terlalu rendah, kita membandingkan dengan bunga deposito lah, ya. Walaupun 11-12 ya, sama aja, mirip aja ya, kecil ya. Tapi minimum jika Anda bisa menghasilkan capital gain ataupun profit yang lebih besar secara persentase, ya, percentage dibandingkan dengan bunga deposito, ya, itu Anda sudah jauh lebih untung berinvestasi di pasar modal daripada menaruh duit Anda di bank. Oke, itu satu, ya. So, jadi untuk menghitung capital gain, saran saya, triknya adalah hitunglah profit keuntungan itu berdasarkan percentage. Ya. Contoh, misalnya Anda membeli suatu saham di harga 500 perak, ya. Kemudian Anda menjual di harga 550. Artinya Anda profit sebesar 50 perak. Oke. Sebenarnya yang Anda hitung biasakan adalah Anda profit sebesar 10%. Jadi 50 perak adalah 10% dari 500 perak capital Anda, modal Anda. Dan capital gain Anda adalah 10%, artinya 50 perak. Jadi dengan begitu Anda akan gampang sekali menghitung, ya, Anda akan gampang sekali menghitung percentage profit dari modal Anda. Sehingga Anda akan termotivasi lebih lagi untuk mendapatkan ilmu ataupun bertransaksi dengan serius di pasar modal. Contohnya begini, ya. Misalkan Anda cuma pengen coba-coba, ya. Saya bukan meremehkan, enggak. Anda pengen coba-coba, ya. Anda membeli suatu saham ABCD namanya, ya. Saham ABCD dengan modal 10 juta. Nggak usah 10 juta, 1 juta aja, ya. Dengan modal 1 juta, ya, di harga 500 perak. Oke, ya kan?
Kemudian saham ABCD tersebut naik dari 50 perak ke 500 perak ke 550. Nah, artinya kita untung 50 perak, ya kan? Jadi 50 perak ini adalah 10% dari 500. Gampangnya Anda menghitung adalah 10% profit Anda dari kapital Anda, modal Anda. Jadi modal awal Anda adalah 1 juta, Anda dapat 10%-nya, berarti Anda profit 100.000. Sesimpel itu. Nah, kenapa Anda menghitung secara percentage? Karena kalau misalnya Anda menghitung 10% dari 1 juta adalah 100.000 doang, ya kan? Tapi jika Anda menghitung 10% dari 10 juta, berarti profit Anda adalah 1 juta. Oke? Kemudian, jika Anda mendapatkan profit 10% dari 100 juta, berarti profit Anda adalah 10 juta. Nah, menarik kan? Jadi, percentage yang sama, capital yang berbeda, itu adalah profit yang Anda incar sebenarnya. Dengan membiasakan diri menggunakan percentage, jadi Anda akan termotivasi, terinspirasi, ataupun akan terbiasa untuk mengelola dana investasi Anda dan bisa menentukan alokasi dana yang Anda gunakan untuk tujuan investasi Anda nantinya. Jadi jika Anda sudah menguasai nantinya ilmu-ilmu pasar modal yang kita ajarkan, ya, Anda akan berorientasi dengan angka-angka percentage profit, ya, profit percentage berdasarkan goals ataupun tujuan investasi Anda nantinya. Pelan-pelan Anda pahami kata-kata saya, ya. Contoh, jika tujuan investasi Anda adalah menambah uang jajan sebesar 1 juta, contoh, berarti jika target Anda 10% per bulan, kita jangan muluk-muluk per hari ya, nggak usah, per bulan 10%, artinya Anda cukup menggunakan modal awal untuk bertransaksi dengan modal kapital hanya 10 juta. Toh Anda cuma ngincar 10% per bulan. Anda cuma mengincar 1 juta per bulan. Tapi walaupun cuma 1 juta per bulan, nilainya 10% itu jauh lebih besar daripada bunga deposito bank. Coba Anda ke bank, Anda tanya bunga deposito Anda berapa. Mentok-mentok 4 ataupun hampir nggak mungkin lah 7% per tahun. Ya, ingat, itu per tahun bunga deposito. Katakanlah Anda bisa dapat bunga 7% per tahun, ya kan? Tapi dibandingkan dengan nilai 1 juta tadi Anda, itu adalah 10% per bulan. Oke? Nah, jadi semua nanti kembali kepada your investment goals, tujuan investasi Anda. Dengan begitu, Anda bisa menentukan alokasi dana yang Anda hendak gunakan untuk berinvestasi, untuk menabung di pasar modal. Karena dunia investasi, dunia pasar modal adalah suatu dunia yang serius, di mana duit itu berputar sekian triliun per hari. Ya, jadi ini adalah tempat paling ideal untuk Anda melipat gandakan ataupun berinvestasi ataupun beat the inflation ataupun mengalahkan inflasi ataupun bunga bank, ya, bahkan mungkin mengalahkan your business profit, ya. At least kita start dengan investment goals dulu deh, ya kan? Investment goalsnya mau apa? Oke, misalnya Anda pengen, let's say nyicil motor ataupun nyicil mobil, nilainya katakanlah 1 juta, ini angka biar yang saya simpelkan ya. Ya, otomatis kalau misalnya Anda cuma butuh 1 juta per bulan, Anda cuma butuh modal sebesar 10 juta untuk diinvestasikan di pasar modal. Ya kan? Dengan investment goal, dengan target investasi Anda, tujuan investasi Anda adalah 10%
per bulan. Dan menurut saya, angka 10% per bulan itu very wow. Very wow. Kenapa? Karena itu adalah target yang realistik. Anda sebagai pemula jangan mau dibohongin dengan gimmick-gimmick di luaran sana bahwa di pasar modal kita bisa dapat 10% per bulan, per hari. Di pasar modal kita bisa ARB atau reject atas ARA ya, kalau nggak salah, auto reject atas per hari sebesar 20%, hari ini profit 20%, itu bullshit. Itu target-target yang tidak realistik, ya kan? Buat saya, buat Anda, catat ya, mendapatkan 10% per bulan itu adalah suatu target, suatu nilai yang wow, yang luar biasa, dan itu sudah realistik. Oke? Coba pelan-pelan Anda pahami kata-kata saya ini dulu. Oke, itu adalah contoh pembahasan dari capital gain. Ya. Selanjutnya ada cara kedua untuk profit di pasar modal. Yang pertama capital gain, yang kedua adalah dividend gain. Ya. Dividend gain ini adalah investasi Anda di suatu saham, di suatu perusahaan itu akan mendapatkan pembagian dividen setiap tahun. Otomatis Anda harus memilih perusahaan-perusahaan bagus yang rajin dan selalu untung dan selalu membagikan dividennya per tahun. Jika Anda menemukan perusahaan yang tidak membagikan dividen setiap tahun, artinya Anda memilih saham perusahaan yang salah, sesimpel itulah. Ya. Jadi dividen ini apa? Dividen ini adalah keuntungan dari suatu perusahaan di pasar modal yang dibagikan kepada para pemegang sahamnya. Gampangnya seperti itu. Jadi ada dua cara tadi ya, capital gain. Jadi Anda membeli saham di harga murah dan menjualnya di harga yang jauh ataupun di atas, minimum di atas harga modal Anda beli, itu disebut capital gain. Otomatis itu mengacu semua pada investment goals ataupun tujuan investasi Anda. Yang kedua, Anda cuman mengincar dividend gain, ya. Otomatis untuk dapatkan dividend gain, Anda butuh modal yang jauh lebih besar, ya. Contoh, misalnya suatu perusahaan, let's say, I don't know lah ya, katakan suatu perusahaan blue chip besar ya, dia membagikan dividen sebesar 100 perak per satu lembar saham. Artinya, Anda jika punya satu lot saham perusahaan tersebut, maka Anda berhak atas dividen sebesar 100 dikali 100, karena satu lot dalam satu lot terdapat 100 lembar saham. Jadi dividen yang Anda dapatkan per satu lembar adalah 100 kali 100 lembarnya, sehingga Anda mendapatkan sekitar 10.000 perak dividennya. Oke, berarti kalau misalnya Anda punya satu lot, Anda dapat 10.000. Jika Anda mempunyai 10 lot, Anda mendapatkan sekitar 100.000. Oke, nah itu contoh sederhana dari penjelasan bagaimana kamu ataupun Anda mendapatkan keuntungan di pasar modal. Ya, ingat, satu capital gain, kedua adalah dividend gain. Sesimpel itu kok. Oke, yang berikutnya nanti kita akan membahas tentang bagaimana, malah kita nggak usah bicara bagusnya doang ya, bagaimana jika investasi Anda malah mendapatkan kerugian. Oke, nanti kita bahas bentar lagi. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut, saya akan menyisipkan sedikit ya, penjelasan tentang bagaimana investment goal untuk saham pemula ya. Jadi jika biasanya para pemula pertama kali Anda terjun di pasar modal ini, pertama kali Anda membuka account dan begitu antusias, begitu semangat, biasanya para pemula itu tergiur dengan target-target goals yang wah, luar biasa ya. Semangatnya begitu menggebu-gebu dan mereka menetapkan ya, Anda yang pemula biasanya juga menetapkan target-target yang sangat-sangat tidak realistis alias sangat-sangat tinggi, dan akhirnya dalam perjalanan ya mungkin
di awal-awal pada saat Anda pertama kali terjun dan momen-momennya tepat, goals yang tidak masuk akal, goals yang besar, yang satu hari mungkin bisa 5% ataupun 10%, or even Anda mendapatkan jackpot bertransaksi di saham-saham yang auto rejection atas atau ARA. Nah, mungkin saja Anda sebagai pemula pernah mengalami mendapatkan jackpot satu hari dapat plus profit 20-an persen, 21, bahkan mungkin untuk saham-saham yang levelnya di bawah 200 mungkin Anda bisa pernah mendapatkan jackpot sebesar 25% per hari. Dengan mendapatkan hal tersebut, itu biasanya it will trick your mind. Itu akan biasanya agak menipu, tanda kutip ya, menipu pikiran kita bahwa oh, this is easy, this is for me, oh, saham ini sangat-sangat mudah, oh, ini betul-betul cocok buat saya, ya, sehingga Anda langsung judgment Anda langsung blur, ya kan. Di awal-awal Anda begitu antusias dan Anda mendapatkan profit pertama Anda yang kebetulan momentumnya benar dan mendapatkan profit 5, 10, even 20%, Anda akan sangat-sangat antusias dan cenderung menetapkan harga ataupun goals ataupun target yang sangat tinggi untuk bahkan daily target atau target harian. Percayalah, hal tersebut itu betul-betul cuma keberuntungan pemula, ya. Karena pemula begitu antusias dan momentumnya tepat dan mereka berhasil mendapatkan hal tersebut, akhirnya mereka atau Anda dulunya ataupun sekarang Anda sebagai pemula cenderung akan menganggap remeh dan memandang enteng. Oh, ini adalah hal yang sangat-sangat simple. Saya bisa dengan gampang mendapatkan profit besar di pasar modal. Dan akhirnya Anda cenderung menetapkan target yang luar biasa tinggi untuk Anda capai perharinya. Nah, dalam perjalanan biasanya secara pengalaman ya, biasanya dalam perjalanan seperti yang kita ketahui, market tidak selalu naik. Ada batasnya. Apa yang naik selalu akan turun. Apa yang turun nantinya akan naik. Seperti itu, tergantung jenis sahamnya ya. Ada juga kok yang saham yang sudah turun tidak pernah naik lagi, ada ya. Itu adalah saham-saham yang saham-saham jenis gorengan atau level-level kuburan. Jadi nanti dalam perjalanan pembelajaran teman-teman pemula di sini, kita akan belajar kok nantinya tentang saham-saham liquid, saham-saham blue chip, saham-saham yang bertahan yang akan selalu naik lagi, ataupun jenis-jenis saham-saham kuburan yang akan mati dan membawa duit Anda bersama dengan kematiannya, tanda kutip ya, seperti itu. So jadi dalam pengalamannya saham yang naik akan ada waktunya untuk turun atau koreksi. Saham yang turun ada waktunya untuk naik, ya kan? Nah, kita ke yang pertama, saham yang naik ada waktunya untuk turun ataupun koreksi. Pada suatu titik yang turunnya akan naik lagi kemudian. Nah, saham ini berlaku untuk saham-saham yang blue chip ataupun saham-saham bagus. Namun, untuk saham-saham gorengan ataupun yang temporer ataupun tentatif, sesudah naik mereka turun, belum tentu mereka akan naik lagi. Mereka mungkin cenderung akan turun dan turun dan turun terus-terusan. Sehingga dana Anda atau investment Anda ataupun uang Anda akan nyangkut. Dan Anda pun kecewa karena menerapkan target yang cukup tinggi untuk itu. Oke? So, jadi kita pada saat momentum dari saham-saham yang bergerak tersebut habis, maka Anda cenderung tidak akan mencapai target lagi. Anda mulai mencari-cari alasan kenapa ini begini, kenapa ini begitu, dan Anda tidak akan menemukannya. Dan itu adalah contoh Anda menetapkan target yang terlalu tinggi. Nah, coba sekarang misalnya seperti ini. Pemula itu seperti ini. Mereka tuh selalu menetapkan target yang sangat-sangat tinggi. To the moon bahasanya, ya kan? Jadi ibaratnya mereka yakin dan percaya bahwa kemampuannya mereka itu ada. Sehingga pada saat momentum saham-saham tersebut habis ataupun sudah selesai,
dan cenderung mulai koreksi pada para smart money ataupun para big fund mulai merealisasikan profit, mulai take profit, mereka akan berlomba-lomba untuk berjualan, sehingga target Anda yang begitu muke gile alias want go to the moon itu tidak pernah akan tercapai lagi, ya. Nah, sebagai pemula, untuk Anda bertahan cukup lama ataupun in order for you to be in the stock market for long time, Anda harus menetapkan target-target yang realistis, ya. Jika Anda menetapkan target seperti ini, itu sangat-sangat tidak realistis. Oke, coba kita beginiin. Nah, jauh lebih realistis. Jadi jika instead of Anda menetapkan target tidak realistis to the moon tadi, misalnya seperti yang tadi ya, seperti ini ya, to the moon ya kan, targetnya Anda terapkan jauh-jauh, ya namanya pemula biasa ya kan, tapi tidak pernah nyampe, ataupun mungkin Anda beruntung Anda mendapatkan 1 atau 2 kali dan ini tidak realistis, lebih bagus Anda menaruh target yang lebih kecil dan jauh lebih realistis, ya. Seperti itu. Jadi instead of Anda menetapkan target, oh saya pengen 5% per hari, saya pengen 10% per hari di pasar modal, boleh Anda bermimpi seperti itu, boleh Anda men-set goals Anda setinggi-tingginya, boleh ya kan, cuman Anda tidak realistis seperti itu. Oke. Nah, jika Anda menetapkan target yang lebih realistis ya, misalkan 10% per bulan ya, itu sudah sangat jauh-jauh lebih realistis ya, karena 10 bulan itu dibagi 20 hari, itu pun udah cuma 0,5% per hari ya kan, seperti itu. Karena 20 hari itu 20 hari trading ya, maksudnya kita potong Sabtu Minggunya, kita anggap 1 bulan itu 20 hari. Jadi 10% dibagi 20 hari trading, itu 1 hari Anda cukup mencari 0,5% profit saja sebenarnya, seperti itu ya. Dan itu jauh lebih realistis dan masuk akal dan sangat gampang untuk dicapai, sehingga Anda tidak stres nantinya. Ingat, ini untuk pemula ya. Bahkan untuk level-level advance yang sudah berada di market cukup lama, target seperti ini pun sudah sangat-sangat realistis. Dan buat saya, seperti saya katakan sebelumnya, target 10% itu udah cukup besar. Bayangkan 10% per bulan, berarti dana Anda akan double, akan 2 kali lipat nilainya dalam 10 bulan saja. Dalam 1 tahun dana Anda profit sebesar 120%. Itu dengan hitungan target 10% per bulan loh. Nah, makanya 10% per bulan itu sudah sangat fantastis sebenarnya. Jadi itu jauh lebih realistis daripada Anda yang tanda kutip ya, diiming-imingi oleh para influencer ataupun para tukang obat di luaran sana yang mengatakan, oh dengan join rekomendasi berbayar saya, si A bisa dapat 5% per hari, si B bisa bisa jalan-jalan ke luar negeri segala macam. Oke, itu cuman hoki ataupun keberuntungan semata, disesuaikan dengan momentum yang kebetulan tepat ya. Ada momen-momen seperti itu, tapi the chance of being struck by lightning are bigger than that. Kesempatan Anda ya, bahasa ekstrimnya lah ya, saya ambil contoh ekstrimnya, peluang Anda kesambar petir jauh lebih besar daripada Anda bisa mendapatkan 25% per hari di pasar modal, seperti itu. Oke, jadi jauh lebih realistis jika Anda menetapkan investment goal, menetapkan set goal yang realistis ya. 10% pun itu sudah sangat-sangat besar loh. Bayangkan Anda cari di mana ya profit bisa 10% dalam waktu 1 bulan. So, ini cuma contoh. Tentunya dalam perjalanan ini akan berkembang disesuaikan dengan pengalaman, experience, dan kebutuhan Anda untuk target-target. Karena target-target investment, target-target
dalam hidup kita pun selalu kita update ya setiap dalam perjalanan waktu, ya kan? Misalnya investment goal itu bisa Anda ambil acuan untuk misalnya ada yang pengen liburan, ada yang pengen beli rumah, ada yang pengen beli tanah, ada yang pengen beli mobil, ya kan? Ada yang pengen menyiapin biaya pendidikan anak, ada yang pengen usaha, ada yang pengen menikah, ataupun tabungan hari tua, dan lain-lain. Apapun itu semua bisa diatur strateginya, ya kan? Jadi dengan membuat target-target yang realistis, kita bisa akan mencapai kita punya investment goals, ya. Tujuannya apa dulu untuk di pasar modal bagi Anda saham pemula, ya. Salah satu cara yang saya sarankan untuk membuat investment goal untuk saham pemula adalah dengan cara SMART, ya, alias specific, measurable, achievable, realistic, and timely. Bagaimana maksudnya? Artinya target Anda harus spesifik. Anda pengen mencapai misalnya dana Anda pengen double ataupun mencapai 2 kali lipatnya dalam 1 tahun misalnya. Itu spesifik. Artinya dengan begitu Anda tinggal atur strateginya. Tinggal breakdown ke bulanan, ya kan? Measurable artinya terukur. Jadi target-target Anda harus terukur. Artinya seperti tadi, jangan kalau misalnya nggak bisa menembak sampai ke bulan, ya yang terukur tuh sampai kemana. Misalnya Anda bisa mencapai dalam target yang lebih realistis, lebih dekat, itu terukur namanya. Saya rasa Anda cukup mengerti bagian ini, ya kan? Achievable artinya mampu tercapai, ya kan? Nggak mungkin Anda dengan modal 1 juta, Anda pengen menjadikan 1 juta Anda di saham, di pasar modal, hanya dalam waktu 1 bulan menjadi 1 miliar. Itu sangat-sangat tidak masuk akal atau not achievable, ya guys ya. Jadi ini tujuannya supaya Anda tidak terlalu tinggi, ya kan? Boleh Anda mengeset target investment goals yang tinggi, asalkan disesuaikan dengan realistik dan timely. Artinya cukup masuk akal, bisa dicapai, dan waktunya bisa kita atur, ya kan? Misalnya tadi ya, nggak mungkin ya, ini mungkin butuh keajaiban aja ya, jika dalam 1 bulan Anda bisa mampu membuat 1 juta menjadi 1 miliar, itu sangat-sangat tidak realistik, ya kan? Karena secara waktu cuma 1 bulan. Tapi bisa aja dalam waktu yang tertentu, jangka panjang, jika Anda mau, Anda bisa membuat 1 juta Anda menjadi 1 miliar. Tentunya harus dengan time frame ataupun jangka waktu yang jauh lebih panjang dan realistik. Ini ada strateginya, nanti kita akan bahas ya kalau sempat ya. Kita ada strateginya disebut dengan compound interest. Artinya kita akan melipat gandakan investasi kita dengan cara compounding, ya kan? Nanti saya akan cari waktu khusus untuk membuat video bertemakan tentang ini, membuat investment goals, oke? Dengan cara SMART ini, ya. Saya juga akan membuat video nanti tentang khusus untuk investment goal, bagaimana menggunakan Rule of 72, ya. Rule of 72 ini adalah rules yang dikemukakan oleh Albert Einstein, ya, di mana dia mengatakan bahwa compound interest is the 8th wonder of the world. He who understands it earns it. He who doesn't pays it. Ya, jadi beliau mengatakan compound interest adalah keajaiban dunia ke-8. Orang-orang yang mengerti akan mendapatkan keuntungan darinya, sementara orang yang tidak mengerti akan membayar harganya. Itu adalah Rule of 72 dari Albert Einstein. Nanti doakan ya, dukung channel ini ya. Saya akan membuat khusus video tentang Rule of 72 ini. Oke, mari kita lanjut ke pembahasan video ini selanjutnya. Oke, jadi seperti yang saya sampaikan di awal, ya, selain ada potensi keuntungan, Anda juga harus menghadapi dengan potensi ataupun kemungkinan Anda mendapatkan resiko kerugian. Oke, karena tidak seluruh instrumen ataupun seluruh strategi ataupun seluruh aspek kehidupan Anda itu berjalan mulus begitu aja, ya kan? Sejago-jagonya Anda melompat, pasti sesekali kepleset. Nah,
tugas kita adalah mengelola resiko tersebut. Jadi, apa kerugian yang bisa muncul di pasar modal? Jadi, paling jelas, paling gamblang adalah Anda akan, jika Anda salah ataupun asal-asalan, maka potensinya resiko terbesar adalah Anda kehilangan duit Anda. Oke, ya. So the worst case scenario is you are losing your money. Menjadi bangkrut mungkin, berhutang belum tentu, ya. Maka dari itu jangan biasakan berhutang. Oke, di pasar modal ada yang namanya margin. Ya, itu adalah hutang. So, jangan pernah, usahakan untuk tidak pernah menggunakan margin. Ya, jadi sejelek-jeleknya jika terjadi resiko, ya, force majeure, I don't know what, ya, sejelek-jeleknya adalah Anda cuman kehilangan uang Anda. Atau sebenarnya jika Anda keras kepala dan Anda berada di perusahaan bagus, sebenarnya, ya, Anda belum kehilangan uang Anda. Selama Anda belum menjual saham Anda yang saat itu merugi misalnya, itu masih floating loss, unrealized loss. Jadi, Anda mungkin, ya, sebagai pemula kadang-kadang, bahkan bukan pemula, yang para sesepuh di pasar modal pun kadang-kadang masih keras kepala. Mereka ataupun Anda berpikiran bahwa Anda tidak mau jual rugi. So, jadi Anda menahan saham Anda sehingga suatu titik berharap suatu titik nanti akan kembali rebound. Ya, itu bisa. Jadi itu belum tentu Anda rugi. Itu adalah unrealized loss. Jadi masih floating loss. Ya, tentunya hal-hal tersebut akan merugikan secara mental, dan yang jelas rugi secara waktu. Ya, maka dari itu semua harus Anda perhatiin, Anda pelajari semua dalam bentuk strateginya. Jadi Anda harus benar-benar mempelajari apa yang kita ajarkan di video playlist Belajar Saham dari Nol ini, sehingga nantinya Anda berjalan pelan-pelan, tidak akan terlalu nyusruk gitu loh. Oke, jadi ibaratnya guidance di video ini, di playlist ini, ya, dari 1 sampai habis nantinya, ini adalah jalan petunjuk, ini adalah peta, ini adalah semacam marka-marka jalan ataupun lampu jalanan buat Anda bergerak ke situ. Jadi ibaratnya playlist ini adalah ilmu-ilmu yang sudah kami siapkan, saya siapkan untuk Anda, supaya Anda bisa berjalan dengan benar, rambu-rambunya jelas, ya kan? Nggak mungkin jika saya bilang, di situ ada lubang, saya suruh Anda ke situ. No, ya kan? Kecuali saya sudah bilang, di situ ada lubang, Anda masih ngotot pengen ke lubang tersebut. I give up. Itu adalah masalah keputusan pribadi masing-masing. Oke, teman-teman. So, apa yang menyebabkan potensi kerugian di pasar modal? Yang jelas, jika Anda salah membeli saham. 1. Otomatis, jika Anda bisa membeli saham yang salah, itu biasanya karena kurangnya informasi, kurangnya pengetahuan, kurangnya intelijensi. Jadi ibaratnya Anda sebagai pemula hanya ikut-ikutan, ya, ikut-ikutan ataupun terlalu nafsu ataupun terlalu berani, ya, itu hal-hal tersebut banyak yang terjadi, ya, sehingga jika Anda sebagai pemula tuh biasa Anda sibuk mencari informasi dari A, B, C, D. Anda sibuk mencari berita-berita dari A, B, C, D. Anda sibuk mendengar radio setiap hari. Padahal apa yang dia omongin belum tentu Anda mengerti. That is why you need to invest on yourself. Ya, untuk mengerti, untuk mempelajari apa itu pasar modal. Sama kok dengan kehidupan sehari-hari Anda. Jika Anda adalah pebisnis, katakan bakery, Anda harus mempelajari seluk-beluk bisnis tersebut. Anda harus tahu bagaimana membeli tepung, bagaimana menjualnya, bagaimana persaingannya, bagaimana meng-hire chefnya ataupun bakery-nya, ya kan, dan seterusnya. Sama di pasar modal, Anda harus mempelajari semua yang Anda harus tahu di pasar modal. Oke?
sehingga Anda tidak akan ikut-ikutan. Most of the beginner, most of the newbie akan terpengaruh oleh para sesepuh. Entah benar sesepuh atau enggak, ya kan? Biasanya pengalaman saya selama 26 tahun ini, orang yang baru mengerti sedikit ngakunya tuh dewa. Orang yang baru tahu sedikit bisa bikin seminar sendiri. Waduh, saya bilang cilaka. Oke, so your mission adalah Anda usahakan untuk mengerti, berinvestasilah pada ilmu dalam arti waktu, effort dan seterusnya, ya kan? Perkara Anda mengikuti pembelajaran berbayar atau enggak itu terserah Anda. Tapi di saya, di Saham Pemula, di Philips Sekuritas Saham Palem, kita tidak ada program berbayar. Jadi semua gratis. Saya tidak punya kepentingan apa-apa kecuali berbagi kepada Anda. Jadi sebagai catatan, saya tidak ada terima titipan dana, ya. Tidak menjual apa-apa. Kita tidak mau menjual seminar lagi. Saya sudah resign. Saya sebenarnya sudah bertapa, sudah tidak pernah mengadakan kelas semenjak 6 tahun lalu, kalau nggak salah. Ya kan? Jadi, buat apa Anda bayar jika semua ilmunya nanti akan saya bagikan gratis di sini? Makanya saya minta tolong untuk Anda, demi kepentingan Anda, dukunglah channel ini dengan subscribe, like, dan komen, serta sharing. Oke? It's simple as that. Oke, nah kemudian sebagai newbie Anda harus selain update, ya, usahakan untuk tidak terpengaruh oleh rekomendasi-rekomendasi. Apalagi orang-orang yang menjual rekomendasi berbayar. Oh my god, itu no, big no. Ya guys ya, no. Ya kan? Logikanya jika Anda mampu ya menghasilkan uang di pasar modal, memang Anda memanfaatkan kesempatan untuk make another money, ya kan? Tapi not like that lah, ya kan? Jangan guys, ya kan? Seperti itu. Oke, so jadi kita kembali. Jadi sebagai newbie, Anda harus mengerti, mempelajari pelan-pelan, tenang aja, pelan-pelan semua memulai proses. Semua ilmu-ilmu pasar modal, sehingga Anda tidak ikut-ikutan sembarangan membeli saham berdasarkan rekomendasi ataupun rumors ataupun kata A, kata B, kata si C. No, ya. Kenapa? Karena dengan melakukan itu Anda menyerahkan kendali uang Anda kepada orang lain. Biasanya hal-hal seperti itu orang-orang tersebut ya, mereka kalau misalnya harga saham bergerak kemana, mereka akan bilang, pas kebetulan benar, mereka akan bilang, apa gue bilang, ya kan? I told you, ya kan? Seperti itu. Tapi begitu sahamnya bergerak berbeda dengan apa yang mereka ngomong, alasannya bejibun, ada aja alasannya untuk pembenaran bahwa mereka itu tidak salah. So, avoid that. Take responsible at your own hand. Artinya, hanya Anda sendirilah yang bertanggung jawab terhadap investasi Anda sendiri. So, jangan pernah menyerahkan kendali uang Anda kepada orang lain dengan mendengarkan rekomendasi ataupun hal-hal seperti itu. Oke, teman-teman. So, jadi potensi kerugian yang bisa terjadi adalah karena lack of information, lack of knowledge, ya kan? Jadi karena Anda ikut-ikutan, bisa jadi Anda membeli di harga yang tinggi, akibatnya harganya pada saat terkoreksi Anda tidak tahu apa yang harus Anda lakukan. Biasanya para newbie mungkin akan panik begitu terjadi koreksi yang begitu, terjadi guyuran, sehingga mereka melakukan cut loss, ya kan? Pada dasarnya Anda tidak perlu melakukan hal tersebut. Kenapa? Anda harus menemukan suatu sistem, suatu cara buat Anda sendiri untuk membeli harga yang murah dan menjualnya di harga yang jauh lebih tinggi daripada tempat Anda beli. Bukan sebaliknya, Anda membeli di harga tinggi dan akibatnya karena salah beli, harganya turun, Anda menjualnya jauh di bawah harga modal Anda, sehingga Anda menderita kerugian. Believe me or not ya, 85% sampai 90% para pemula di pasar modal itu wiped out, kehapus, musnah, hilang, bangkrut. Contoh paling ekstrim di tahun lalu ya, pada saat isu Elon Musk akan berinvestasi di Indonesia melalui baterai listriknya, litiumnya, kita pernah dengar pasti, orang-orang pemula bahkan
karena begitu antusiasnya, begitu agresifnya dan blinded, judgmentnya blurred ya kan, sudah betul-betul terlalu excited, mereka menggadaikan properti milik mereka, mengambil hutang untuk membeli saham yang berpotensi naik, memang lagi naik saat itu, dan mengejar di harga tinggi. Akibatnya harga yang sudah terlalu tinggi, dan pada saat mereka masuk gila-gilaan di situ dengan hutang dan menjual aset-aset pribadi, harga turun gila-gilaan dan mereka terjebak di hutang. Ya, itu bahaya, ya kan? So you guys as a newbie, sebagai newbie, please jangan pernah mau ikut-ikutan, ya. Do your homework, do your research, ya kan? Kerjakan PR Anda, belajarlah, ya. Pelan-pelan saya akan mengajarkan semua yang saya tahu, semua pengalaman saya selama 20 tahunan di pasar modal, supaya Anda juga bisa untung. Dan semua materi di YouTube channel ini semuanya gratis, tanpa kepentingan apa-apa. Saya tidak menjual apa-apa kepada Anda. Saya cuma minta dukungan Anda untuk like, comment, dan subscribe. As simple as that. Tapi kalau nggak mau, not my business. Ya guys ya, seperti itu. So jadi it's all back to you. Oke guys. Nah, itu adalah potensi kerugian dari pasar modal. Oke. Yang kedua mungkin juga ya ini berhubungan dengan yang pertama tadi. Jadi kalau misalnya Anda karena tidak mengetahui apa-apa, tidak tahu apa-apa, Anda ikut-ikutan, Anda bisa membeli saham yang salah. Padahal sebenarnya jika Anda membeli saham yang benar dan ternyata ada sesuatu terjadi selama saham itu benar dan perusahaannya solid, Anda musuhnya cuma waktu. Jadi sebenarnya catat dua hal ini ya, musuh di pasar modal itu cuma dua, margin dan waktu. Ya, jangan pernah pakai margin, bersabarlah dengan waktu. Semua ada prosesnya. Oke? Nah, kemudian nextnya, sebagai newbie, Pak, saya sudah mengerti yang Bapak jelasin dari awal sampai sekarang. Tetap saya masih bingung Pak, untuk melangkahnya bagaimana. Nah, kedepannya kita akan bahas cara-cara strategi untuk Anda pelajari supaya Anda bisa melakukan keputusan atau membuat keputusan di pasar modal. Di pasar modal cuma ada dua pendekatan. Secara umum ya, ada beberapa pendekatan sebenarnya. Tapi secara umum ada dua pendekatan. Pertama, pendekatan analisa fundamental, ya. Para fundamentalis ini menggunakan rasio-rasio, angka-angka untuk menghitung nilai wajar, potensi, I don't know lah, some kind of financial statement yang digunakan sebagai acuan untuk berinvestasi. Biasanya para analis fundamental orientasinya adalah investasi jangka panjang. Oke, nantinya Anda akan menentukan sendiri kok mana yang cocok buat Anda. Yang kedua, pendekatan selain analisa fundamental yang pertama, yang kedua adalah pendekatan analisa teknikal. Nah, jadi dua metode, dua pendekatan ini masing-masing mempunyai plus dan minus. Oke? Tapi semuanya tuh simple kok sebenarnya, ya kan? Dengan apalagi kalau misalnya kita bisa mengkombinasikan dua pendekatan analisa ini, itu akan menjadi powerful sekali. Oke? Terus terang Anda mungkin akan bingung nantinya pertamanya di antara dua pendekatan ini, ya. Anda bisa aja memulai dengan pendekatan analisa fundamental. Tapi jika Anda memang penggemar angka-angka, ya, penggemar atau berprofesi sebagai orang di balik angka-angka yang selalu terbiasa dengan angka-angka dan Anda menyukai angka-angka, mungkin pendekatan fundamental analisis itu cocok untuk Anda, ya. Tapi jika Anda adalah orang-orang otak kanan yang suka berfantasi atau lebih suka ke arah menggambar dan seterusnya, mungkin Anda akan bingung dengan angka, ya kan? Anda akan, ini apaan sih, ya kan? Hitung ini kok rumit banget segala macam. Nah, Anda mungkin lebih cocok nanti ke analisa teknikal, ya. Jadi buat Anda yang baru di pasar modal, nanti Anda akan berkenalan dengan istilah-istilah analisa teknikal. Karena secara pribadi saya alirannya adalah analisa teknikal. Kenapa? Karena saya punya moto, ya. Kita punya moto di tempat saya, ya. Itu trading is simple.
So, saya akan membuat simple semua pendekatan-pendekatan yang saya ketahui untuk Anda gunakan nantinya. Tentunya tetap nanti akan saya bikinin video-video penjelasan tentang beberapa indikator yang rumit, ya kan? Itu nantinya tergantung Anda masing-masing untuk digunakan atau tidak, ya kan? Pada akhirnya di ujungnya, di akhir dari perjalanan ini is just you and yourself yang akan menjalani hal-hal tersebut di your investment journey, ya kan? Saya ataupun para mentor lainnya cuma bisa memberikan guidance, ya kan, jalan. Saya cuma bisa nunjukin jalan. Pada akhirnya Anda sendirilah yang harus melangkah dan merasakan ataupun mengalami your own journey di pasar modal. Trust me, it's worth it. Sangat-sangat menyenangkan sebenarnya, walaupun naik turun. Saya akan jelasin nanti, ya kan, di next video saya akan jelasin pengalaman-pengalaman yang menyenangkan di pasar modal itu seperti apa. Oke? So, jadi di video kali ini kita cuma membahas bagaimana Anda bisa mendapatkan capital gain, Anda bisa mendapatkan profit, Anda bisa mendapatkan kerugian, cara pendekatan yang seperti apa yang disarankan untuk Anda jalani nantinya di dalam perjalanan pasar modal Anda. Ingat, nanti Anda akan ketemu istilah-istilah technical seperti apa itu support, apa itu resistance, apa itu breakout, apa itu breakdown, ya, apa itu I don't know, volume, anything like that, ya kan? Jadi buat Anda selama ini para newbie yang bingung, ya kan, apalagi para nasabah-nasabah baru di tempat saya, ya, begitu join, mereka yang betul-betul newbie, mereka bingung dengan istilah breakout, apa itu breakout, apa itu resist, apa itu support. Nah, no worries guys, pelan-pelan kita akan sampai kepada materi tersebut. Oke? At least di video kali ini, video yang keempat, Anda harus mengorganize, Anda harus mengabsorb mindsetnya dulu, ya kan? Absorb mindsetnya dulu. Dengan begitu nanti langkah Anda di pasar modal itu akan lebih sederhana dan lebih simple serta lebih enteng untuk dijalanin. Oke guys. Nah, pada episode kali ini sampai di sini dulu, ya, karena sudah cukup panjang. Nanti kita akan ketemu lagi di episode 5. Oke, episode selanjutnya maksudnya. Di playlist ini ikutin terus supaya Anda step by step sebagai pemula, walaupun pemula atau bukan, Anda juga butuh ini, ya. Step by step perjalanan ini Anda akan ikutin dan berada di jalan yang benar. Ya, di akhir kata, ya, jika Anda punya pertanyaan, punya komentar, punya unek-unek atau punya request, silakan ketik di komen di bawah ini, ya. Dengan senang hati, jika memang pas sempet, saya pasti secara pribadi akan mereply pertanyaan ataupun diskusi teman-teman. Oke guys, sampai ketemu. Welcome to your journey in the stock market. It will be fun, trust me, it's worth it. See you.